Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, keadaan manusia termasuk kita itu kadang baik, kadang buruk. Kadang itu maksudnya yang dapat menimbulkan manfaat dan kemaslahatan. Yang buruk adalah yang menimbulkan kemadharatan. Contohnya apa? Contohnya antara ingat dan lupa kepada Allah. Kalau kita dalam keadaan ingat kepada Allah atau zikrullah, maka setan tidak mampu untuk menggoda kita. Sebaliknya kalau kita lupa kepada Allah, maka setan akan membisik-bisikkan keburukan kepada kita. Demikian juga ketika kita mendapatkan kenikmatan, ada syukur, ada kufur. Kalau kita mampu dan mau bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Tetapi kalau kita kufur nikmat, maka nikmat itu akan diubah menjadi musibah. Atau dalam hal ibadah kita kepada Allah, kita tahu bahwa tugas kita hidup di dunia itu adalah untuk beribadah. Dalam konten ibadah yang seluas-luasnya, baik ibadah makhluk, sholat, puasa dan maupun ibadah muamalah. Nah makanya kalau kita mungkin belum bisa banyak berzikir, belum bisa banyak bersyukur, belum bisa meningkatkan ibadah kita, maka kita harus minta tolong kepada Allah. Sama ketika kita dalam keadaan sakit, ya, sakit nggak mampu untuk menyembuhkan sendiri, terus minta tolong kepada Pak Dokter dan lain sebagainya. Maka dalam kesempatan ini saya akan mengingatkan kepada kita semuanya, pentingnya kita bisa berzikir, bersyukur dan menaikkan ibadah kita kepada Allah. Kita mulai dari wasiat Nabi kepada sahabatnya. Suatu saat Nabi berwasiat kepada sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, wallahi inni la'uhibbuka. Wahai Mu'adz, demi Allah, aku sungguh cinta kepadamu.
sampai diulangi, wahai Mu'adz, aku cinta kepada kamu. Terus wujud kecintaan apa? Wujudnya adalah mewasiati. Apakah wasiat itu? Wasiat adalah suatu nasihat janji yang ditekankan. Wahai Mu'adz, aku wasiat kepada kamu, la tad'unna fi duburi sholati. Kamu jangan sampai benar-benar meninggalkan setelah sholat. Kamu jangan lupa mengucapkan mendoa, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa ingat kepada Engkau, wa syukrika, dan bisa syukur kepada Engkau, wa husni fi ibadatika, dan baguskan ibadahku kepada Engkau. Itu salah satu doa yang diwariskan Nabi kepada sahabat termasuk kita. Makanya monggo kita semuanya usahakan doa-doa sahabat itu adalah untuk minta ditolong selalu ingat kepada Allah. Ya. Terus di zikrullah itu ada beberapa tingkatan. Ya. Zikrullah yang paling rendah itu adalah zikir dengan lisan, ya, dengan menyebutkan mungkin beberapa kalimat thalibah, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, ya. Kita bahasa lisan kita dengan zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, atau yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah zikir dengan lisan disertai dengan hati. Hatinya itu termasuk yang memahami, ya. Bacanya nggak usah cepat-cepat, tapi dipelankan dan ditandaskan di dalam hati. Subhanallah, lisan kita mengucapkan, kemudian hati kita bahwa Maha Suci Allah. Artinya Allah itu zat yang tidak punya celah, nggak punya kurang, nggak punya sifat-sifat yang buruk. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pantas dipuja, dipuji, yang hebat, yang kuasa, yang mengetahui dan sebagainya, ya. Atau yang lainnya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali cuma Allah. Tidak ada yang bisa menghilangkan kesalahan kecuali hanya Allah, ya. Tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali hanya Allah, dan terusnya adalah zikir yang kemudian dimaknai dalam hati, ya. Terus lebih tinggi lagi zikir dengan pikiran, melihat ciptaan Allah Ta'ala, ya. Sampai setiap ciptaan Allah itu kita yakin bahwa semua itu adalah mahakaryanya Allah. Kita tidak ta'ajub dengan langit, tapi ta'ajub kepada yang membuat langit, ya. Kita tidak tahu pada mata, tapi yang kita adalah yang membuat matahari, ya. Kalau orang Jepang saking takjubnya kepada matahari, kemudian yang disembah matahari, ya, dewa matahari. Kalau kita enggak, yang kita sembah bukan matahari, tapi yang membuat matahari, ya. Sehebat-hebatnya HP masih hebat yang membuat HP, dan terusnya, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, syukrika, ya, untuk bisa syukur kepada Engkau, syukur dalam semua keadaan. Kalau pas diparingi nikmat, syukur niku biasa, gimana? Dodone laris, pripun Pak? Kalau alhamdulillah, pun telas, dan atau yang lainnya. Tetapi syukur ketika dapat musibah luar
biasa, ya. Mendapatkan musibah masih mengucapkan alhamdulillah, itu akan diberi hadiah apa adanya, yaitu istana di surga namanya Baitul Hamdi. Kinten halaman baik kelangan dit alhamdulillah sama boten kok boten gampang, mau boten gampang mungkin ada jadi gampang, ya. Maka monggo nantian. Terus Nabi memberikan suatu ucapan, ya, kalau pas mendapatkan nikmat syukur adalah alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihah, ya. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya sempurnalah aku bisa melakukan berbagai macam amal yang soleh. Badannya sehat, duitnya kata, guyu boleh, saat sholat dengan tenang, ngaji dan sebagainya, korban dan sebagainya, ya ketika dikasih banyak nikmat. Ketika diberi musibah tetap alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan, suka atau duka tetap alhamdulillah. Sekedar logika, seandainya orang tuh nggak pernah mandi, kira-kira bagaimana? Enten mau orang tawadus, nek tonggo nek dewi nek badan nek atus pas tanggal siswa oleh masalah ini. Tanggal siswa lagi atus. Bakal no zaman dewi. Apa yang akan terjadi? Ya mungkin orang akan muak, ojo cerak-cerak kurang tawadus. Dan kalau mandi gosok gigi kelamatan untuk membersihkan jasad dia, kita, badan kita, diri kita, rambut kita. Terus bagaimana cara membersihkan hati kita? Ya, salah satunya adalah dengan adanya musibah. Ya, musibah yang oleh kepada orang muslim itu dapat menghapus dosa-dosanya. Atau orang akan mengingatkan nikmat yang sudah terlupa. Nabi Ayub sakit 18 tahun, istrinya bilang, wahai Ayub, mbok panjenengan tunduk ngonjuk mari bendang sembuh ora wis, ya. Nabi kata, wah istriku, sehat saya itu masih lebih panjang dibanding dengan sakit saya. Orang kayak 18 tahun, aku 50 tahun, masa aku jaluk mari, ya isin saya. Itu Nabi ya, bagi Alkitab, kalau tengok dino, itu pulang balik, alhamdulillah. Terus kata, wa husni fi ibadatika, dan baguskan ibadahku kepada engkau ya Allah. Sekedar bandingan baik. Kalau ada anak sekolah, kemudian terus apa? Gonek kalian, terus mendapatkan pekerjaan, kemudian dapat gaji, dapat upah, dapat penghasilan, terus ditabung, beli tanah, buat rumah, beli dan sebagainya. Itu namanya cita-cita. Semakin lama semakin tinggi, ya. Maka kita juga begitu. Ibadah kita juga semakin lama semakin tinggi, hingga nanti diharapkan ketika kita mati itu berada pada puncak-puncak amal kebaikan. Contoh bab sholat, kita tahu Bapak Ibu kita semuanya, zaman dulu tuh kita sholat yang penting rubuh gede, imamnya takbir, melu takbir, Allahu Akbar, rukuk, ya. Moco ini orang ngerti rasa moco, ya. Tapi itu kemudian kita belajar bacaan sholat, belajar tata cara gerakan sholat, kemudian belajar memahami makna-makna bacaan dan seterusnya, sampai kita belajar bagaimana khusyuk dalam sholat.
bagaimana kita menjaga sholat dan sebagainya, semakin tinggi. Nah, semakin tinggi itu biasanya semakin banyak godaan setan. Maka siapapun tidak akan bisa membaguskan ibadahnya kecuali orang yang ditolong oleh Allah Ta'ala. Makanya ditolong itu minta tolong kepada untuk bisa membaguskan ibadah-ibadah kita. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicitnya Rasulullah itu sholat sunnahnya sehari cuma 1000 rakaat. Sholat sunnah itu 1000 rakaat. Kapan letak jadi boleh? Sahabat Nabi itu ada yang sholat di depan Ka'bah. Saking lamanya sholat sampai ada burung sehingga langsung. Nah, burungnya itu tidak langsung mabur ya, karena saking khusyuknya, seperti tonggak, nggak bergerak sama sekali. Ya, Nabi pernah mengimami sholat subuh, berpatihkan sing diwaca Al-Baqarah 280 disambung aliron 200 ayat. Nek makmumah kita boleh wis bubar sampai. Kenapa kuat ya? Karena dikuatkan oleh Allah. Ada orang dari Somalia ketika terjadi perang saudara. Dia tanya kepada seorang syekh dari Arab, "Wahai syekh, apakah puasa tidak berbuka dan tidak puasa?" Syekhnya enggak jawab mergone teranyo. Kenapa? Dia enggak buka itu karena enggak punya makanan. Poso telung dino boten dahar boten ngunjuk mergone ya tidak punya apa-apa. Ning ya tetap poso. Siapapun masuk kita kalau dikuatkan Allah, nanti kita bisa kuat untuk ibadah. Ngajinya ya kuat, sholatnya ya kuat, baca Quran sak dodokan telung juz boleh. Alhamdulillah. Panen juz. Makanya kepada siapa termasuk kita, termasuk saya, yang kurang kuat ibadah, monggo untuk minta tolong kepada supaya dikuatkan ibadah-ibadah kita. Jangan sampai kuat kemudian berhenti ya, nanti kita akan ketinggalan kereta. Temannya nggak kuat kemudian cari bantuan. Kita tidak kuat, kita keren, ya kita akan ketinggalan kereta. Artinya kita akan ketinggalan amal kita. Terus kemudian perintah untuk zikir kepada Allah, untuk selalu ingat kepada Allah. Di dalam surat Al-Ahzab mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Qulullah dzikran katsiran, ingatlah Allah dengan ingat yang banyak. Baik dengan lisan tadi, kamu membaca kalimat tasbih, tahmid, takbir, istighfar, mocone istighfar boten ping 3, tapi dilazimi. Man lazimal istighfaro jalallahu min kulli dhaikin makhraja wa min kulli amin bahkan wa ladzuhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimi istighfar pagi, siang, sore, malam istighfar, di masjid istighfar, di rumah istighfar, maka Allah Ta'ala akan memberikan solusi, jalan keluar dari masalah yang dihadapi, masalah apapun, masalah ekonomi, sosial, budaya, atau kesehatan dan masalah yang lain. Allah akan mengubah dari kesedihan menjadi kesenangan, dan Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Itu bagi orang yang
bermulazamah dengan istighfar. Terus kemudian dengan zikir Allah maka setan nggak mampu untuk menggoda kita. Pikirannya pikiran yang positif, ya. Sebenarnya orang yang tidak Allah maka mikirnya mikir negatif karena apa? Digoda setan, ya. Dan wasaku kubratan wa asilan, dan bersucilannya sucikanlah Allah baik di waktu pagi atau waktu sore, ya. Zikir itu kalau saya lagi sepanjang zaman, sepanjang waktu, ya. Baik dengan zikir lisan tadi atau dengan doa-doa kita. Mau makan zikir dengan membaca surah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bangun tidur zikir dengan doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da wa ilaihin nusyur. Ya. Kendaraan zikir dengan doa subhanalladzi sarana dan seterusnya. Atau zikir kita dalam keadaan sholat atau dalam keadaan mengaji dan lain sebagainya. Lah semakin banyak kita ingat kepada Allah, semakin sedikit kita digoda setan dan sebaliknya. Semakin tidak banyak yang keluar maka akan semakin banyak digoda oleh setan. Makanya monggo kita semuanya berusaha untuk banyak dikurung dengan berbagai macam cara. Kemudian cara yang lainnya, Allah juga berfirman di surat Al-Imran, Qala Rabbi, kemudian adalah wa Rabbi is'ali ayah. Ketika Nabi Zakaria itu akan diberi anak, dia heran, loh ya Allah, saya sudah tua, saya sudah mandul, kenapa diberi anak? Apakah bisa? Ya, terus Allah katakan, loh Allah dan yang maha bisa. Terus minta tanda. Tandanya apa ya Allah? Ya, Allah katakan adalah Allah tuh kali merasa tanda ayat, ya, bahwa tandanya nanti kamu tidak bisa berbicara selama 3 hari, ya. Awalnya biasa kita dan kamu tidak bisa 3 kali. Illa dan dengan tanda atau dengan isyarat. Lah kemudian setelah kamu nanti diberi anak namanya Yahya, wa qur rabbaka kafiron, ya. Maka ingatlah Tuhan kamu dengan zikir ingat yang banyak. Ada baru banyak tuh ya harus sebanyak-banyaknya. Jangan cuma 7, 10, 20, ya. Yang orang nyuruh Bapak Ibu, nek kita ditanya, Pak Bu ajeng kalau caos duit nyuwun pinten kata nomor sithik. Katanya mau pinten? Napa 2000, mosok 2000. 2000 era apa enggak? Jangan buat jutaan apa tuh ngangge miliaran. Enggak? Zaman ben nek jenenge nuwun sewu wis oke mergone. Untuk bahasa kowe Rp5 untuk 5 pinso. Oleh saya pakai. Sekarang saya untuk nopo promosi ya. Sekarang sudah orang punya uang itu sudah miliar, sudah nopo triliun, juta itu sudah biasa. Kalau orang katakan 5 juta dengan kalimat 5.000, ya bukan lewat 5.000 gitu ya. Agak wasangeng sedikitnya tadi kecuali usahakan dengan banyak, apalagi ketika kita diberi nikmat dan harus semakin banyak zikirnya. Apalagi diberi nikmat yang luar biasa yang tidak masuk akal. Usia sing kakung pun 100, sing wedok 10 kira-kira ajeng deputon niku saged nelaku. Sing putri wonten dosa sing kakung 100. Kira-kira ajeng hamil pripun kira-kira? Resiko tinggi. Ya, itu terjadi. Ya, kenapa memang kalau ingin punya anak? Kemudian itu suatu hal yang sangat luar biasa. Kemudian kita harus banyak-banyak untuk
zikra kepada orang tadi. Ya, kalau kita sekarang itu kadang-kadang kita tuh sok-sok diberi kenikmatan yang luar biasa. Kudune wis ora iso mari banget. Ada kita seorang kuda selatan banget sudah kanker kandungan stadium 4. Dokter angkat tangan, angkat kaki banget. Terus pun Pak dia stop mawon. Oke, dibawa pulang. Terus istrinya bilang pada suaminya, Pak, saya titip anak-anak, saya akan mempersiapkan kematian saya. Ya Bu, ikhlasnya Bu ya. Terus saya akan banyak zikir kepada supaya husnul khotimah. Setelah zikir itu bukan mati tapi mati, Pak. Saya malu tidak mati tapi mana tahun depan hamil lagi. Waduh. Itu karena apa? Luar biasa. Harusnya sudah stadium 4 itu sudah wassalam, tapi belum wassalam. Makanya Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu kadang-kadang pesimis dulu, ya. Kita jangan begitu. Selama masih ada Allah, nggak ada yang mustahil, ya. Bagi Allah nggak ada hal yang mustahil, semuanya bisa terjadi apapun dimanapun. Kita harus banyak dekat-dekat dengan Allah. Terus dengan zikir pula kita banyak Allah, kita akan diutamakan oleh Allah. Kemudian keutamaan zikir pertama sebagai ungkapan rasa syukur. Wa'kurni al-qurun wasru ala takuru. Wahai hambaku, ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepada kamu. Ingatnya Allah kepada hambanya itu dengan pertolongan-pertolongan, dengan pengkabulan doa, dengan pemuliaan derajat atau makomnya. Ada orang namanya Bilal, seorang budak, ya, yang badannya kulitnya warnanya hitam, lambene jebet, rambutnya putih, ya. Tapi dia mulia di hadapan Allah. Kenapa? Dia orang-orang yang beriman. Dia adalah muadzirnya Rasulullah, ya. Sebenarnya ada orang namanya Umayyah bin Khalaf, orangnya bagus, banget irunge, ya, sugih sisa tapi kafir, ya. Dia hina di hadapan orang. Ya. Wasqulu takurun, maka syukurlah kamu, jangan kufur. Syukur itu apa? Syukur itu salah satunya adalah menggunakan nikmat di tempat-tempat yang diperintahkan Allah, ya. Diberi kenikmatan kesehatan, terus untuk sholat, terus untuk membantu orang tua, bantu tenaga tetangga, ya, untuk dan sebagainya, ya, namanya syukur. Diberi harta benda untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ya, untuk pakai dan sebagainya, namanya syukur. Lalu Quran sebaliknya digunakan untuk tentang kepada Allah, ya. Diberi harta benda yang banyak untuk maksiat, ya, untuk mau kabeh dilakoni kurang, mau tambah mau 10 boleh. Mantep mangan melu moro tuwa. Lah, moro tuwa macam-macam. Mantune minggat, mau 10, ya. Kemudian saya adalah sebagai penghapus dosa, ya. Sebagian zikir kita itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Nabi bersabda, man qala subhanallah wa bihamdi. Barang siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi mi'atu maroten fi yaumin, sehari itu 100 kali subhanallah wa bihamdi, 100 kali.
khotoyahu maka dihapus dosa-dosanya. Maka dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan. Dosanya sebanyak apapun akan dihapus kalau kita mau untuk mengucapkan subhanallah wa bihamdi sehari 100 kali. Padahal dosa kita semakin banyak dengan semakin banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Bahkan kadang-kadang tidak merasa salah. Kita contohkan zaman Nabi itu orang kafir itu pantang untuk ingkar janji. Itu orang kafir. Zaman sekarang itu jangan orang kafir, orang kalian bahkan ya wis ngaji, bahkan guru ngaji. Ini kan janji bukan hal yang berat biasa. Sebenarnya orang begitu. Itu saking banyaknya fitnah di akhir zaman. Makanya Allah, dosa-dosa kita itu harus dihapus dengan berbagai macam alat paut, dengan kita banyak-banyak istighfar dan membaca subhanallah wa bihamdi. Karena dosa yang tidak teratur akan menimbulkan berbagai macam musibah-musibah. Minimal itu akan menjadikan rezeki kita itu terhambat. Seharusnya dapat rezeki tapi belum dapat karena tertahan oleh dosa-dosa kita. Atau nanti timbul namanya musibah, entah sakit, entah hartanya hilang, entah yang lainnya. Makanya monggo harus banyak berzikir, kemudian menjaga dari gangguan setan. Di dalam surat Qur'an dikatakan, wa imma yahzunaka minas syaitan nazghun, maka ketika setan itu mulai mengganggu kepada kamu, fastaqim billah, maka berilah kamu kepada Allah. Innahu wasa'an sunnahu, dan yang nanti maha mengetahui. Itu ketika sudah mulai diganggu setan, ibu wes tangi jam 3 wes teremuni tangi wong mateni wes ketok paniku balik maning dan gini tempat tidur. Sudah di kamar mandi, sudah wudhu, sudah mau sholat, mencari sajadah, temu masih do sholat. Itu pun wudhu itu. Setannya masih kuat sekali. Jin satu ikatan. Ikatan pertama dua sudah putus, masih jangan itu masih kuat sekali. Bahkan bahkan setan itu akan sangat menggoda. Ketika orang akan meninggal dunia, itu adalah suatu ketetapan. Yang mulai itu kita usahakan ketika kita masih sehat harus bermulazamah dengan kebaikan-kebaikan. Cuma nanti kita akan lazim dengan kebaikan-kebaikan. Dan semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang mampu untuk selalu zikir, syukur dan meningkatkan ibadah Allah dengan ikhlas, istiqomah sampai arah kosong iman. Demikian yang saya sampaikan kepada manusia. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal wakil. Kami dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.